Biasanya itu apa aja sih modus yang kerap dilakukan oleh para oknum atau mafia tanah ini dan bagaimana nih cara mengidentifikasinya yang paling mudah begitu, Pak? Modusnya beberapa. Contoh pertama, Mhm, modusnya adalah memalsukan bukti hak. mhm, Ya, tanah itu sudah dijual mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, itu sudah settle. Tiba-tiba kemudian ada orang yang mengakui ahli waris. mhm, Biasa memberikan kuasa kepada orang-orang tertentu. Kemudian dia mengatakan, saya nggak pernah melepaskan, tidak pernah menjual tanah itu. Orang tua saya mhm, tidak pernah menjual. Ternyata di saya masih ada girik. Ya, mhm, girik itu adalah bukti dulu, bukti bayar pajak terhadap tanah. Kalau mhm. Anda jual tanah itu, girik itu Anda ambil, ya kan? Tetapi kemudian girik itu mungkin telah diambil oleh pihak yang membeli. Baik. Nah, kemudian oleh mafia ini dia keluarkan girik palsu dan Hmm, itu dia gugat. Dan dia mainkanlah. Dia mainkan dengan pengadilan, dengan apa begitu. Girik palsu pun dimenangkan, gitu mhm. kan? Nah, itu jadi masalah. Apalagi pengadilan mengatakan kami tidak boleh menolak perkara. Ya, perkara apa ya? Itu tetap aja diadilin walaupun bukti-buktinya itu adalah bukti palsu gitu ya. Mhm, Yang kedua, ya, itu satu modus pertama. Modus yang kedua, tanah orang yang sudah ada, yang sudah bersertifikat hak milik, ya, ada satu kasus di Jakarta Timur. Sertifikat itu sudah ada sejak 75, tahun 75, hak milik. mhm, Tidak ada masalah, ya kan? Kemudian diturunkan ke jadi HGB, tidak ada masalah. Pada tahun 2019, ya, ada mafia tanah ini mengajukan supaya dikeluarkan, dibatalkan hak mhm. milik orang tersebut, ya kan? Nah, orang BPN kemudian mengakomodasi itu, dibatalkan. Padahal sertifikat itu sudah ada sejak tahun 75. Kemudian setelah dibatalkan, anak buahnya lagi kemudian mengeluarkan sertifikat baru kepada orang lain. Karena yang sertifikat si A dibatalkan, dikeluarkan sertifikat si B. Baik. Untuk mengeluarkan sertifikat pada si B ini juga dia gunakan data-data palsu, data bodong. Diukur di tempat lain, ya kan? Kemudian dikeluarkan sertifikat tempat lain. Ini keterlibatan orang BPN. Mhm, Maka kita mengambil tindakan hukuman administrasi keras sekali, Kakanwil yang kita copot, Kepala Kantor Jakarta Timur kita copot, dan beberapa orang yang terlibat juga kita hukum secara administratif. Itu mhm. modus kedua. Modus Baik. yang banyak adalah sebenarnya penipuan dengan menggunakan tanah. Saya datang ke tempat Anda, katakanlah mungkin Anda mau jual tanahnya, pasang Mhm, iklan, datanglah saya, pura-pura mau beli, mhm, datang ke tempat Anda, pura-pura mau beli, kasih uang down payment, tanda jadi. Katakanlah misalnya rumah Anda harga 30 miliar, dikasih barang 500 juta sampai 1 miliar. Kemudian dia bilang, tolong sertifikatnya, nanti saya akan cek dulu ke BPN. Kalau mhm, Anda kemudian naif, Anda berikan sertifikat itu karena alasan mengecek keasliannya. mhm. Apa yang terjadi kemudian dipalsukan, Baik. dikembalikan kepada ada yang palsu, yang asli dipegang oleh dia. Mhm, Itu oleh dia itu kemudian dijadikan jaminan ke bank atau dijual atau apa. Itu yang banyak terjadi juga. Dan beberapa modus yang lain. mhm. Baik. Pak Menteri, ini kan modusnya sangat beragam begitu ya. Oknum yang memainkannya banyak dan juga masyarakat umum ini sepertinya masih terlalu awam begitu untuk memahami modus-modusnya sampai terkena masalah nanti gitu. Tapi dari Kementerian ATR dan juga BPN sendiri, upaya apa yang dilakukan dari kementerian ini untuk memberantas kasus mafia tanah ini pada akhirnya, Pak Menteri? Yang pertama kita untuk memberantas, kita mengambil tindakan mendisiplinkan internal, Mhm. memudahkan administrasi pertanahan, pelayanan yang lebih baik. Kita Baik. minta masyarakat ngecek status tanahnya. Ada program namanya Sentuh Tanahku.
Jadi kalau Anda punya sertifikat, Anda bisa masuk ke website, ke Google Play, kemudian Anda download program namanya Sentuh Tanahku. Anda mengecek status tanah Anda di sana, ya kan? Kemudian yang kedua, mengambil tindakan disiplin. Kalau ada orang-orang BPN oknum ya, yang melakukan pelanggaran, kita ambil tindakan disiplin. Kemudian kita promosi orang-orang yang bagus, yang punya integritas, yang bekerja baik sekali, yang punya prestasi. Kita promosi orang-orang baik, ya kan? Karena kalau pimpinannya baik, anak buahnya pasti akan baik gitu. Tapi kalau pimpinannya itu bagian dari mafia tanah, anak buahnya ya tentu sulit dikira ini. Oleh sebab itu kita terus perbaiki internal. Kemudian yang paling penting lagi mengeduket masyarakat supaya jangan mudah percaya pada pembeli abal-abal, ya kan? Kemudian untuk mencegah juga supaya pengadilan tak sembarangan, hakim-hakim jangan bermain dengan mafia tanah. Kami datang ke Komisi Yudisial, minta Judicial Monitor, kami lapor ke KPK, lapor ke kepolisian, kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Semua secara sistemik ini kita ingin menutup ruang gerak mafia tanah ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.